Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Bapa di hari ini Tuhan menghimpun kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Bahkan sebelum itu Tuhan menghimpun kami di dalam hadirat-Mu yang kudus. Engkau memperlayakan kami ya Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu di dalam Roh Kudus untuk menikmati kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan Tuhan atas kami. Kami boleh berhimpun di sini untuk bersekutu satu dengan yang lain, saling membangun, saling menguatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menikmati firman Allah sebagai santapan rohani yang gurih dan lezat bagi setiap kami hari ini. Sehingga kami didapati oleh Tuhan sebagai orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, terpuji nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, berarti suara saya sampai ke sana ya. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya berterima kasih sekali lagi kepada Kingdom Family, juga kepada Ibu Berita yang telah menjadwalkan saya untuk sharing, saling berbagi di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi tema kita, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi, kalau kita melihat dari tema ini, ada beberapa kata yang sangat penting, yaitu bertanding, iman, dan benar. Bertanding, iman, dan benar. Ini sangat penting ya bagi setiap kita. Ya. Dalam pertandingan, kata-kata ini, kalau di dalam kemarin Pak Calvin ya menjelaskan kepada kita bahwa kata-kata yang dituliskan di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 seperti tema kita ini, yaitu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal, untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kata ini dari kata Yunani, kata Pak Calvin kemarin, kata Yunani ton agona pisteos, bertanding dalam pertandingan yang benar. Menjadi sangat penting bagi kita. Kata Yunani ini kata yang kaya sekali dengan makna karena miskin kata-katanya. Tetapi di dalam bahasa Indonesia yang kaya dengan kata-kata itu, kata agon itu juga berarti perjuangan seperti yang dilukiskan di dalam Kolose 2 ayat 1. Karena itu aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Kata perjuangan juga agon. Dan di dalam perjuangan perlu keberanian seperti yang dilukiskan dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan ini. Jadi memang kata pertandingan, perjuangan sangat perlu keberanian. Seperti yang dikatakan oleh Paulus juga di dalam kisah para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat menyelesaikan garisan dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Ini kata-kata yang sangat penting. Dan kata yang sama dengan itu adalah kata dramos atau berlomba, tetapi ini lebih kepada lintasannya, lintasan perlombaannya atau perjalanan. Kemarin para Paulus menjelaskan dengan sangat jelas kepada kita bahwa
ada dua hal supaya memperoleh kita tahu mana pertandingan iman yang benar, mana yang tidak benar. Perlu dulu kita pahami bahwa di Indonesia kata perlombaan dan pertandingan itu beda. Beliau kasih contoh kemarin bahwa pertandingan itu yang berhadapan muka, kalau yang perlombaan itu yang searah. Jadi di dalam bahasa Indonesia, kata pertandingan dan perlombaan itu tidak sama. Pertanding berhadapan muka, berlomba satu arah. Tidak pernah orang bilang, wah kami tanding lari. Tidak ada, itu pasti dibilang lomba lari. Jadi kompetisi ini dibagi menjadi dua di dalam bahasa Indonesia. Kita juga tidak pernah berkata bahwa kami bertanding olimpiade. Tidak ada lomba olimpiade yang ada karena searah. Misalnya olimpiade dalam yang tinggal di satu ruangan dan berlomba satu dengan yang lain. Tetapi pertandingan mesti berhadapan muka. Misalnya tidak ada orang bilang lomba bola voli, tidak ada. Yang benar itu pertandingan voli, pertandingan bola kaki. Tidak ada juga lomba tinju. Ada pertandingan tinju yang ada. Jadi di dalam pertandingan iman yang benar, ini mesti dibedakan. Kita mesti tahu bahwa saudara seiman kita adalah rekan untuk berlomba-lomba. Saling berlomba-lomba. Rekan seiman. Kalau benar pertandingannya mesti kita tahu kalau dengan rekan seiman itu bukan teman untuk bertanding, tetapi rekan untuk berlomba-lomba, saling mendahului satu dengan yang lain dengan cara yang benar. Ya, Paulus sering sekali menjelaskan ini dalam sebagai olahragawan dan sebagainya, perlombaan. Tetapi sering sekali juga terjadi bahwa kita melihat juga kita berpikir bahwa saudara seiman kita itu adalah lawan tanding di dalam segala sesuatu. Maka tidak jarang kita berantem. Kita bertengkar. Karena kita berpikir, wah ini lawan tanding. Jadi kita perlu clear dalam hal ini. Lomba dengan tanding itu beda. Nah dalam pertandingan kan kadang kita berhadapan dengan dalam pertandingan rohani. Kita berhadapan dengan roh-roh di udara. Nah, itu yang dimaksud oleh Paulus sebagai pertandingan. Ya, pertandingan. Jadi ada dua hal yang sangat penting ini di dalam iman, di dalam pertandingan atau perjuangan iman kita. Jadi di dalam perjuangan kita melawan iblis yang berhadapan muka ini, sering kali iblis menggunakan saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita dipakai oleh kuasa ini. Atau juga seringkali ketika ada sesuatu antara kita dengan saudara-saudara kita, mungkin ini bukanlah masalah yang perlu dibesar-besarkan, tetapi karena kita punya sikap yang lain, akhirnya kita berpikir bahwa ini pekerjaan iblis nih. Iblis nih teman saya ini. Jadi perlu dihabisi, perlu ditegasin ini, perlu dikasarin ini. Nah ini respon yang tidak benar ya terhadap pertandingan iman atau perlombaan iman. Kalau Paulus bilang suami istri itu adalah rekan sesama pewaris kasih tahta kasih karunia. Jadi kita di Kingdom Family ini adalah rekan sesama pewaris tahta kasih karunia. Jadi harus berlomba-lomba satu dengan yang lain untuk mencapai garis akhir yang benar dalam perjuangan iman. Paulus melukiskan perjalanan imannya di hadapan Tuhan karena dia katakan di dalam apa namanya ini ya 2 Timotius ya, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dia bilang aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Ada beberapa hal kenapa Paulus berkata begini. Saya tidak tahu apakah kita sampai saat ini sudah mencapai ini. Apakah kita semua saudara-saudara sudah mencapai ketika
sampai dengan saat ini, sampai dengan pagi hari ini, begitu kita mendengar firman ini, kita memiliki keyakinan iman yang sungguh di dalam hati kita, dan kita berkata kepada diri kita bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Nah, garis akhir bagi setiap kita tentu saja berbeda-beda. Apakah kita hari ini begitu? Nanti kita akan melihat apa saja yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia berani berkata begitu. Tapi yang jelasnya kita mau tahu dulu sebenarnya bahwa di dalam pertandingan ini kan, pertandingan ini telah dimulai dari sejak kita diciptakan, sejak Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Jadi perlintasannya ini dimulai sejak dari Taman Eden dan akhirnya nanti di Taman Eden lagi. Dimulai dari Taman Eden, akhirnya di Taman Eden juga. Itu jarak yang karena pelanggaran, karena kesalahan Adam, akhirnya dia melenceng ke dalam dunia ketidakabadian, ke dalam dunia kefanaan. Dan di dalam kefanaan ini, begitu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu saja kita telah menemukan kembali garis perjuangan, garis perlombaan atau garis pertandingan yang benar itu. Jaraknya itu sangat jauh dan waktunya sangat panjang juga. Mulai dari penciptaan sampai kepada akhir zaman, itu waktunya. Waktu yang sangat panjang. Dalam perlombaan ini kita tidak tahu kapan itu berakhir. Tetapi panggilan setiap kita adalah menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Seperti yang dilukiskan oleh Paulus juga. Dalam pertandingan yang wajib bagi kita. Menyelesaikan itu. Di sepanjang hidup kita ini hanya untuk menyelesaikan itu sebetulnya. Kalau sudah selesai, maka saya percaya Tuhan akan memanggil kita. Paulus kalau dikisahkan dalam pertandingannya itu menurut sejarah dia lahir itu sekitar tahun 5 atau sampai 10, sekitar 5 tahun. Dan dia dipancung itu pada tahun 64, sekitar sampai tahun 67. Jadi umurnya berkisar antara 55 sampai 62 tahun saja, dan dia telah mencapai garis akhir. Dalam jangka waktu 55 sampai 62 tahun itu aja dia telah mencapai garis akhir dari perjuangan. Saya sudah 40 lebih tahun. Tetapi apakah saya sudah mencapai garis akhir seperti Paulus hari ini? Tentu kita sendiri yang tahu dengan pribadi kita masing-masing. Sudahkah kita mencapai garis akhir ini? Garis akhir yang dimaksud oleh Paulus, yang saya maksud adalah dalam kehidupan adalah kehidupan kita di dunia ini, karena pasti berakhir dan berakhirlah perjuangan. Kemarin kami mensurvei suatu tempat di daerah pesisir, sekali ada beberapa anak-anak muda yang berkumpul di sana dan 12 anak muda. Dari 12 anak muda itu, 2 orang saja yang sekolah. Masih sekolah sampai saat ini. Yang lainnya mereka berkata bahwa kenapa kamu tidak sekolah? Padahal usianya masih muda. Kami sudah tamat, Pak, katanya. Tamat apa? Saya bilang. Ada yang tamat sampai kelas 4 SD, ada yang tamat sampai kelas 2 SMP, ada juga yang tamat sampai kelas 1 SMA. Jadi tamat yang dimaksud itu adalah selesai, tetapi tidak lulus. Jadi inilah mungkin perenungan kita sepanjang bulan ini adalah bahwa kita telah memulai pertandingan yang baik, dan tentu saja harus menyelesaikannya dengan baik. Di usia berapapun kita, tentu kita akan berkata bahwa saya telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya telah memelihara iman. Inilah kehidupan yang benar-benar indah ya, karena memulai dengan baik, mengakhiri dengan baik. Seringkali kehidupan memulai dengan baik, tapi tidak berakhir baik. Tidak berakhir dengan baik. Saya akan membaca satu kisah yang sangat menarik ya.
dari perjalanan seorang yang telah memulai dengan baik, tapi tidak sampai berakhir baik. Saya membaca ya dulu ya Bapak Ibu. Dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ini dari Matius pasal 11 ayat 2 sampai 19. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi cair, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang-orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemarin? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis, kalau kita tahu adalah seorang yang dinubuatkan oleh Tuhan, diberitahukan oleh malaikat bahwa Elizabeth akan mengandung, lahir di usia tua. Pastilah itu bukan karena kesehatan Zakaria dan Elizabeth, tetapi lahir karena kehendak Tuhan untuk menggenapi nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya. Dinubuatkan sedemikian rupa, khotbah sedemikian rupa di padang gurun dengan berapi-api, banyak orang, tentara-tentara datang, pejabat-pejabat datang, ahli-ahli Taurat juga datang mendengar dia. Artinya dia jauh lebih besar daripada pengkhotbah-pengkhotbah yang kita tahu di sekeliling kita hari ini, apalagi saya. Ya, jangankan sama pejabat-pejabat, ya sama hamba-hamba Tuhan ya. Saya ngomong dalam lingkup yang sangat kecil aja jarang didengar orang. Tetapi Yohanes begitu sangat hebat, ya, sampai akhirnya sebetulnya dia telah mencapai garis akhir yang ditetapkan baginya, yaitu menemukan Mesias. Karena dia menemukan Mesias dan dia bilang bahwa inilah dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu setelah murid-muridnya melihat Tuhan Yesus dan mereka pergi kepada Tuhan Yesus, sebenarnya begitu. Tetapi pada akhirnya Yohanes bertanya di dalam penjara ketika ia mendengar tentang Kristus, ia menyuruh murid-muridnya, engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menunggu yang lain? Yohanes jadi ragu pada akhir-akhir hidupnya waktu dia mau dihukum mati, karena bukan karena Injil ya, kita tahu kisahnya dia karena menegur moral ya, moral kehidupan moral daripada Herodes ya. Jadi dia dipancung gara-gara itu, bukan karena Injil. Tapi dia menjadi ragu. Dia menjadi ragu dengan apa yang dikatakannya sebelumnya. Jadi akhir hidupnya adalah akhir yang, kalau pengakuan dari Yohanes sendiri, akhir yang jadi ragu. Tapi kita tidak tahu apakah setelah bertemu dengan murid-murid itu dan akhirnya Yohanes meyakini bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi keterangan Tuhan Yesus selanjutnya tentang di dalam kisah ini, tentang Yohanes itu adalah bahwa Yohanes itu adalah seperti buluh yang ditiup angin, yang diombang-ambingkan oleh angin. Itu menarik sekali. Menarik sekali tentang kehidupan Nabi yang sangat besar ini. Tetapi
Di dalam kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus, yang terkecil di dalam kerajaan Allah, Yohanes tidak lebih besar daripada itu. Seorang nabi, seorang yang dinubuatkan oleh Tuhan kedatangannya, diberitahukan oleh malaikat kelahirannya, mengandungnya, namanya dari surga, di masa akhir hidupnya meragukan keselamatan yang dia beritakan sendiri. Jadi memang dalam pertandingan, dalam perjuangan yang kita hadapi di sepanjang kehidupan kita, inilah kita diingatkan selama 1 bulan ini bahwa bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Dalam pertandingan iman yang benar. Imannya sudah pasti benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi cara bertanding kita, inilah yang perlu kita perhatikan setiap saat. Kita mesti bisa membedakan yang mana saudara seiman yang hanya berlomba, kita berlomba bersama-sama, yang teman saling menguatkan, saling memberi inspirasi, saling memberi dorongan ketika dia melangkah lebih jauh dari kita, berarti itu dorongan untuk kita maju bersama, bukan untuk men-tackle dia supaya menang. Jadi menang itu adalah bukan melumpuhkan kekuatan orang lain, tapi memiliki kekuatan yang melampaui itu. Itulah menang di dalam pertandingan. Bapak Ibu, di Medan lagi marah, lagi rame sekali berbicara tentang gereja yang mau ditutup paksa, dikosongkan paksa, dan sebagainya. Pendeta yang dilaporkan ke Polda, ini lagi marah sekali dan menjadi berita nasional. Banyak orang yang membela, sampai ketika saya baca di grup kami, jadi teman-teman yang baru saja percaya, pengen bergabung di grup-grup saudara-saudara, di grup-grup sekuler, yaitu tergabung dengan LIN, Lembaga Investigasi Negara, dan menjadi orang yang baru percaya, baru saja menjadi ketua LIN tingkat Sumut. Dan oleh karena ini adalah sahabat-sahabat daripada orang percaya, akhirnya mereka diundang juga untuk bergabung dalam persoalan itu. Ketika saya baca berita, LIN Sumut menggandeng FKUB untuk memediasi, mendamai konflik antara di dalam gereja. Berita berseliweran apapun itu, tetapi sudah banyak sekali yang terjadi. Orang ULB yang merupakan utusan dari gereja tersebut ditangkap dan masuk ke sel kantor polisi, ditahan di kantor polisi karena mengangkat senjata tajam untuk menghadang itu. Begitu saya mendengar berita di LIN itu, Lembaga Investigasi Negara, karena saya merupakan bagian dari komunitas tersebut, lembaga tersebut, hati saya menjadi sangat miris ya. Mirisnya begini, apa jadi begini ya? Lalu saya menelepon orang yang selalu mengurus ini, mengawal persoalan ini dari awal. Ternyata persoalannya itu adalah pertanggungjawaban masalah keuangan di antara pengurus. Jadi karena perselisihan persepsi di dalam laporan pertanggungjawaban itu, akhirnya pendeta ini membentuk pengurus yang lain untuk melanjutkan. Jadi akhirnya pengurus yang itu menjadi berang, lalu akhirnya berantem. Saya menelepon teman saya itu, Pak, saya bilang, saya miris melihat ini semua. Saya bilang ini seperti kita sedang membuka laut. Semakin luas laut ini yang kita buka, laut konflik ini, semakin besar peluang ikan-ikan besar untuk memangsa anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tolong duduk bersama supaya ini tidak semakin meluas. Biarlah ini diselesaikan dari dalam. Saya bilang begini, kalau dengan sean kita punya gedung gereja, akhirnya kita berantem, lebih baik kita tidak punya gedung gereja tapi kita hidup damai. Akhirnya teman itu berpikir bahwa tidak lagi membela pihak manapun,
Harusnya lembagamu, lembaga kita, lembaga yang dimana kalian berjuang itu, ketika berhadapan dengan orang luar, itu menjadi pertandingan. Tetapi ketika berhadapan dengan konflik internal, mestinya menjadi teman yang mengayomi. Jadi bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga kita tahu memposisikan diri untuk berlomba atau bertanding. Selain itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada juga yang berhasil menyelesaikan pertandingan dengan baik. Salah satunya seperti Paulus lagi, dan saya sangat terkesan dengan satu orang tua yang menantikan keselamatan, yang bertahan dalam perlombaan. Seorang tua yang bertahan sampai melihat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan saya baca saja supaya ini sangat menggugah hati saya dan kiranya juga menguatkan kita bahwa adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi perkataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Di samping dia ada juga seorang nabiya namanya Hana yang juga sama-sama menantikan keselamatan, dan mereka ketika datang memuji Allah. Saya percaya juga kita adalah orang-orang yang sedang berlomba di lintasan yang benar. Dan pada akhirnya kita akan berkata, aku telah melihat terang bagi bangsa-bangsa, telah dinyatakan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita melihat bahwa Paulus juga melihat dia mengatakan bahwa mataku telah melihat keselamatan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, karena dia telah memberitakan Injil ke luar, ke daerah-daerah bagi bangsa-bangsa lain, menggenapi nubuatan yang diterima oleh Simeon juga. Paulus menggenapkan itu di dalam hidupnya, dan dia telah melatih orang-orang, murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan. Maka menurut saya, garis akhir yang dimaksudkan oleh Paulus adalah garis akhir di mana orang kedua telah menerima tongkat estafet dari beliau. Sampai hari ini saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, pertemukanlah saya dengan orang yang tepat untuk menerima tongkat estafet yang telah saya terima dari gereja. Karena Injil Kerajaan Allah, Kristus telah meneruskan tongkat estafet kepada murid-muridnya, 12 orang. Walaupun ada yang gagal, tetapi akhirnya tetap 12 orang. Lalu murid-murid itu meneruskannya kepada bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja meletakkannya di dalam gereja. Sehingga siapapun yang nanti akhirnya memimpin gereja akan meneruskan tongkat estafet yang sama kepada orang-orang lain. Maka mestinya kita bertanya hari ini, Tuhan, kalau kita bertanya pada diri kita, sudahkah saya menemukan tongkat estafet itu? Maka kita mestinya berminta kepada Tuhan. Tuhan, pertemukan saya dengan orang yang menerima tongkat estafet ini dari saya. Karena lari ini adalah lari maraton. Lari maraton yang berbeda dengan lari yang sebenarnya. Karena lari maraton adalah satu orang yang berlari dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi lari maraton ini berbeda. Lari maraton yang juga seperti estafet. Lari estafet. Lari maraton sekaligus adalah lari kombinasi. Maksud saya, lari kombinasi antara maraton dan estafet. Oleh karena itu, saya sangat berdoa supaya anak-anak saya pun, baik anak-anak secara jasmani, ini menerima tongkat estafet yang sama. Tetapi juga mesti memiliki anak-anak rohani yang akan menerima tongkat estafet yang sama, karena zaman belum berakhir dengan kita, dengan kehidupan kita saat ini, tetapi kehidupan akan berlanjut, dan setiap generasi mesti mendengar kabar baik. Setiap generasi
mesti menerima keselamatan. Dan penerimaan itu bukan saja tidak bisa diterima dari orang selain dari gereja, mestinya diterima dari gereja. Oleh karena itu, gereja dengan sesama gereja, saya sangat berdoa, Tuhan, karuniakanlah kepada kami uh, pengertian yang benar, supaya kami melihat sesama gereja sebagai rekan untuk berlomba bersama. Kalau teman-teman saya, waktu saya masih muda, teman-teman saya punya istilah fisabilillah fastabikul khairat, dengan cara yang benar berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dengan cara yang benar berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Sepanjang sejarah perjalanan gereja kita sampai hari ini, begitu lahirnya gereja reformasi, lahirnya gereja-gereja karismatik, selalu diwarnai oleh dua pekerjaan besar. Tuhan bekerja dengan begitu hebat atas manusia, tetapi kuasa iblis juga bekerja dengan begitu hebat, sehingga kita menyatakan saling sesat menyesatkan antara satu dengan yang lain. Kita berpikir bahwa gereja Protestan berpikir bahwa gereja Katolik adalah sesat, dan Katolik berpikir bahwa sesat dan yang lain, dan seterusnya. Saya senada dengan Bapak Oikumenes kita, Bapak Bambang Nursena, karena dari beliau saya menerima pesan ini bahwa kita mestinya memaafkan masa lalu dan memulai sejarah baru di dalam kasih bersama untuk berlomba-lomba bersama-sama ke depan. Karena perjuangan kita, pertandingan kita bukanlah berhadapan dengan saudara-saudara kita, tapi berhadapan dengan kuasa kegelapan yang sangat besar, yang sangat menipu kita satu dengan yang lain, sehingga kita sibuk berantem antara pribadi dengan pribadi, antara gereja dengan gereja. Karena itu mari kita memaafkan masa lalu dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kita, sehingga kita melihat bahwa gereja Ortodoks adalah rumah kita bersama, gereja Katolik adalah rumah kita bersama. Protestan mungkin bisa menganggap Katolik sebagai mamanya gereja. Dan ketika walaupun antara mama dengan anak berpisah, dia tetap mamanya, dia tetap induknya, dia tetap gereja kita. Daripadanya lah kita menerima Alkitab yang kita pegang hari ini. Oleh karena itu, walaupun berbeda, kita tetap merasa bahwa ini rumah kita bersama. Karena gereja adalah representasi kerajaan Allah di bumi yang hadir untuk kita bersama-sama. Karena ini sudah menjadi sangat lama, maka saya mengakhirinya dengan sebuah cerita. Pada waktu lampau, ketika Yunani berperang dengan kerajaan Persia itu kalah oleh Yunani. Walaupun perbandingan kekuatan sangat besar, tetapi Yunani menjadi menang dalam pertandingan itu. Dan karena menang itu, berita kemenangan itu karena perjuangannya itu, peperangannya itu terjadi di kota maraton, maka dia berlari dari maraton sampai ke Athena sejauh 40 sampai 45 km melalui jalan. Kalau garis lurus antara dua kota itu 30-an kilometer, tetapi dia berlari. Akhirnya sampai hari ini lari dengan jarak 42,100 meter itu menjadi lari maraton karena perjalanan itu. Tetapi Herodotus berkata bahwa pelari itu bernama Peidipides. Dan sampai hari ini sejarah mencatat itu. Kiranya kita didapati oleh Tuhan sebagai seorang pelari yang menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik dan menjadi menang untuk memperoleh mahkota kehidupan. Dan mahkota ini dilukiskan oleh Paulus sebagai, saya baca satu ayat saja, ya. Paulus melukiskan mahkota itu adalah di dalam Matius 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Dan di Filipi 4 ayat 1, mahkota itu adalah saudara-saudaraku yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Jadi mahkota adalah orang-orang yang dia layani. Yang pada akhirnya di dalam Wahyu 4 ayat 1, kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, marilah naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Dan setelah itu tua-tua itu melemparkan topi ke atas tahta
anak domba, dan itu melemparkan mahkota mereka sebagai persembahan kepada Tuhan. Biarlah segala apa yang kita kerjakan ketika kita berlari, bertanding dalam pertandingan yang benar, memperoleh mahkota yang abadi, kita mempersembahkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kiranya terus menguatkan kami untuk terus bertanding dalam pertandingan yang benar, dalam perlombaan yang benar, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, sehingga ketika Engkau datang mendapati kami sebagai pemenang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.